Pada Bapak Ibu peserta internal conference, pada sesi national speakers ini, sesi ketiga kita menghadirkan Bapak Dr. Aji Dedi Mulawarman. Nah, ini CV-nya luar biasa ini. Kalau kita lihat CV-nya harus lihat dari ujung dulu, yang ada grafiknya ini. Kalau ada grafik ini artinya karya tulis Bapak Aji Dedi sudah dikutip oleh 1148 tulisan. Itu kurang lebih kutipannya dikutip oleh 1148 tulisan. Gitu. Kemudian indeksnya, indeks H-nya 17, indeks I 10-nya 32. Ini masih jauh nih. Mudah-mudahan bisa menyusul terinspirasi oleh Pak Aji Dedi. CV-nya Pak Aji Dedi Mulawarman, yang pertama itu adalah beliau Ketua Dewan Pembina Yayasan Peneleh yang utama. Dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Brawijaya, Ketua Umum DPN Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam atau disebut dengan FORDEBI, yang aktif juga kegiatannya. Ketua Umum DPN Aliansi Pengelola Jurnal Berintegritas Indonesia (ALJB), ini juga aktif. Presidium Pusat Masyarakat Akuntansi Multi Paradigma Indonesia (MAMI), kayaknya hari Sabtu ini juga ada acaranya, aktif sekali. Direktur Sekolah Internasional Bani Hashim Singosari Malang, ini juga aktif di sini. Nah, ini wisudawan terbaik cum laude S2 dan S3, dua kali ini S2 dan S3-nya di Brawijaya. Dosen terbaik di Universitas Brawijaya 2011, Award Paper Nasional SNA 2016-2019, dan Internasional USM Malaysia 2016. Ini artikelnya bagus banget di situ. Penulis buku bestseller nasional yang utama Jejak dan Perjuangan Jose Kriwinoto, dan ada lagi buku yang terkait dengan teori konsep dan laporan keuangan di akuntansi syariah. Mungkin CV-CV yang lain di luar ini banyak lagi yang mungkin kita sempat sampaikan. Yang intinya adalah Pak Aji Dedi tersebut adalah menjadi pembimbing atau co-promotor yang memberikan ide baru kepada siswa bimbingannya yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Itu yang kesan yang paling luar biasa Pak Aji Dedi. Alokasi waktu untuk Pak Aji Dedi untuk menyampaikan materinya tentang dekolonialisasi sains melalui paradigma Nusantara kurang lebih 30 menit Pak Aji. Mungkin kalau dikasih waktu 2 jam juga Pak Aji Dedi habis gitu loh. Kita slot dulu 30 menit. Kita lihat bagaimana penampilan Pak Aji Dedi. Silakan Pak Aji Dedi cek suara dulu. Silakan Pak Aji Dedi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung? Nah, silakan Pak. Silakan Mas Badu. Terima kasih. Saya share screen ya. Terima kasih Pak Ongki, Pak Juniarte, luar biasa. Saya banyak belajar ini, banyak belajar dari berbagai perspektif gitu ya, tentang bagaimana sebenarnya memahami religiositas kita, kemudian memahami bagaimana sebenarnya ilmu pengetahuan itu bisa dikonstruksi sesuai dengan religiositas kita dan kebudayaan kita. Tadi banyak contoh gitu ya dari Pak Juniarte dan Pak Ongki. Nah, saya mencoba menyampaikan beberapa hal. Semoga ini ada yang berelasi dan bisa jadi mungkin diskursusnya ada beberapa hal yang perlu dikomunikasikan lebih baik gitu ya. Dan saya yakin kapan-kapan kita bisa ketemu Pak Juniarte, Pak Ongki. Nggak enak kalau pakai layar begini kan, diskusinya tidak konkret ya. Oke. Jadi awalnya adalah
tentang kegelisahan kami gitu ya di Peneleh, terutama di Peneleh yang utama gitu ya. Dulu namanya Yayasan Rumah Peneleh. Banyak aktivitas kita termasuk Mas Endi, kemudian teman-teman di Bali, di Lombok, di Sumbawa, di Jawa, di berbagai provinsi, bahkan kita komunikasi dengan kawan-kawan di India, di Nepal, di Yunani, ya, di Belanda. Nah, makanya kita punya namanya International Ambassador, gitu ya. International Ambassador yang benar-benar orang asli sana, tapi punya kesamaan keinginan untuk merelasikan peradaban. Salah satunya adalah kalau di Peneleh sendiri, kita itu resah nasib negeri kita ini yang secara historis dan kultural gitu ya, terambang-ambing di peradaban yang dominan. Kalau pas Barat yang dominan, maka kita akan mengacu ke Barat. Kalau pas dulu zaman sebelum Orde Baru, Orde Lama masuk ke ruang-ruang perang dingin gitu ya, ada komunisme, kita ke sana bertempur gitu ya. Nah, sekarang ada era jalur sutra baru, itu ribut juga. Kalau kita lihat di WA grup gitu ya, itu kan media sosial kita tuh gaduh sekali gitu ya. Sehingga nggak tahu ini yang benar yang mana, yang salah yang mana, sehingga kita menjadi sangat terganggu. Salah satunya akademisi tidak juga santai-santai saja, bahkan banyak yang terjebak pada konstruksi konflik yang berkepanjangan. Nah, memang kita sekarang ini sedang secara global, Indonesia itu kan di tengah peradaban yang sedang beralih kekuasaannya dari yang barat menuju jalur sutra baru tadi. Nah, ini menjadi PR kita bersama. Ya. Apakah kita seperti itu? Di masa-masa lalu juga seperti itu, tapi masa-masa Sriwijaya, masa-masa Majapahit, masa-masa peradaban-peradaban besar di Nusantara itu sepertinya ada harmonisasi yang dibentuk tanpa harus terkonstruksi oleh peradaban besar. Kita memiliki peradaban besar sendiri, dan ini sepertinya kita belum bisa menyelesaikan masalah itu hari ini, ya, pasca kemerdekaan. Nah, dampaknya itu ya kita nilai-nilai kepancasilaan kita, nilai-nilai religiositas, harmoni antara kebudayaan, agama, dan lain-lain itu menjadi makin tergusur gitu ya. Kita terlalu terpana dengan liberalisasi. Sehingga bisa jadi kalau dalam teori budaya, teori kebudayaan itu kita banyak ya, kalau kawan-kawan di kebudayaan itu menganggap sebagai kita gagap kebudayaan karena kita tidak punya jangkar kebudayaan ya. Atau kita melemah jangkar kebudayaan, encourage culture kita itu melemah. Nah, itu bisa dilacak misalnya kita itu jadi bangsa peniru gitu ya, film aja niru gitu ya, ada Hojik kemudian nama Kudik gitu ya, ini kan cara berpikir yang sangat manusia Indonesia ini sudah lupa dengan dirinya sendiri, jati diri. Bahkan kalau anak-anak muda, anak-anak SMP, SMA, bahkan kuliah itu hobinya kayak begini, K-pop, Korea itu, nah nggak bisa di seteling ya. Di Netflix, di mana-mana itu kan situasinya kan seru gitu ya. Jadi kita JKT48, kemudian di Peneleh kemarin ada yang namanya bedah buku tentang ARMY gitu ya. Jadi idola
yang mengidolakan BTS grup musik di Korea gitu ya. Bahkan sains, teori kebijakan kita itu bisa jadi kopas dari Barat. Ya sebenarnya oke-oke saja selama kita tidak terkonstruksi gitu ya, tidak terkonstruksi. Cara melihat kemakmuran itu kita terjebak di agency teori, SDGs, GCG, kemudian internasional standar. Kalau 4.0 kita tergeser ke 4.0 dan seterusnya dan seterusnya. Kita selalu terkopas gitu ya. Nah, padahal kalau kita masuk ke ruang-ruang yang lebih filosofis dari 4.0 misalnya, itu adalah bagian dari proyek membunuh Tuhan. Itu seperti yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari misalnya, bahwa algoritma sudah menjadi agama dan kita tanpa harus merefleksikan kebertuhanan kita, itu kitalah Tuhannya itu. Dan ini terrefleksi juga di SDGs misalnya. Sistem pendidikan kita gitu ya, terkonstruksi di SDGs gitu ya, kita tanpa kita mengerti bahwa sebenarnya Pancasila itu punya. Kemudian banyak hal yang kita kadang-kadang lupa bahwa tujuan pendidikan kita kalau menggunakan logika Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 kita, ini kan ujungnya kan manusia bertakwa, manusia mulia kalau kata tadi bapak-bapak mengatakan. Ini ada situasi yang kita bahkan lupa di SDGs pun itu ketika kita equal rights itu salah gitu ya, memahami itu seperti yang dikatakan Sekjen PBB bahwa LGBT itu pun penting gitu ya. Oke, ya, kita memahami bahwa kita perlu memahami mereka, tapi harus ada yang kita pikirkan masa depan. Kalau LGBT-nya kemudian menghancurkan sistem keberagamaan, itu jadi masalah gitu ya. Sehingga kalau kita dengar kabar di Eropa itu gereja-gereja 2000 gereja di Eropa di Perancis itu ditumbangkan. Dan yang lebih ngeri lagi adalah ketika jangkar kebudayaan gitu membuat konseptualisasi nilai kebenaran rentan infiltrasi jahat. Kalau masih begini nggak apa-apa. Kalau yang sudah sampai jatuh cinta sama asbak itu kan lebih nggak jelas lagi cara berpikirnya itu. Apakah kita bisa memahami yang hal-hal seperti ini, atau jatuh cinta sama pohon, atau jatuh cinta sama boneka. Tadi malam saya ngecek ada satu orang di Belanda gitu, rumahnya itu penuh puluhan boneka. Jadi dia hanya jatuh cinta sama boneka saja. Ya. Cantik-cantik lagi bonekanya. Nah, kemudian karena cara berpikir politik dan ekonomi yang menjadi basic Barat, gitu ya. Kemudian segala sesuatu diwasatanisasi. Ya, tadi ada sisi baik dari wisatanisasi, tapi jangan salah, masih ada sisi yang belum selesai gitu ya. Ketika wisatanisasi itu kemudian mereduksi agama kemudian hanya sebagai tempat kunjungan. Dan ini sangat berbahaya. Bukan hanya agama Hindu, bukan hanya agama Buddha, agama Islam pun menjadi seperti itu. Meskipun ekspresi religiusitas hadir, tapi kemudian itu hanya untuk ujung-ujungnya pada akumulasi keuangan, ekonomi. Ini jadi berbahaya. Meskipun ada sisi baik, demokratisasi tadi gitu ya. Yang lebih dahsyat lagi adalah ketika misalnya buku-buku kita juga, sastra kita adalah sastra yang menyebabkan kita permisif dengan segala hal yang sifatnya agak pornografis gitu ya. Dan ini kalau ini dibaca anak-anak SMP, oh ternyata di sebelah kanan itu kita bisa melakukan seks dengan yang sama-sama laki-laki, nanti sebelah kirinya melakukan hubungan seks dengan perempuan. Ini kan agak berbahaya gitu ya. Ada batas-batas moralitas yang itu terhambat.
Bahkan sampai kalau sekarang itu Kemenristek Dikti aja takut dengan isu-isu LGBT di perguruan tinggi. Ini agak ada situasi yang menyebabkan kita menjauh dari kepancasilaan kita, kebudayaan kita, religiusitas kita. Nah, yang menarik itu kan negara, gitu ya. Negara itu sebenarnya punya agenda kebudayaan. Pernah agenda kebudayaan itu bahwa budaya itu kan ekspresi budi, ya, ekspresi jati diri manusia yang baik. Dan itu Gus Dur pernah melakukannya tahun 99 sampai 2001. Nah, Gus Dur waktu itu fokus ke kebudayaan, ya. Bahkan saya nggak tahu sampai sekarang apakah ini, kalau saya lihat evolusinya adalah evolusi yang makin menghilangkan kebudayaan, tapi politik ekonominya makin menguat. Padahal kalau kita lihat Gus Dur itu tahun 2001 sudah bikin yang namanya poros Jakarta, Beijing, dan Cina tahun 2001. Dan kebudayaan adalah kunci. Tapi kita lupa dengan yang itu, kita bangga dengan obor Cina yang baru tahun 2013, tapi fokusnya adalah pragmatisme politik ekonomi. Ini kan ada kegagalan memahami gitu ya, bahwa jati diri kita ini besar, tapi kita sangat lalai dalam itu. Nah, kegelisahan itulah yang mendorong untuk mencari jati negeri ini, yaitu Nusantara. Pertanyaannya adalah apakah Nusantara memiliki keunikan sainsnya sendiri? Dengan demikian, apakah bila itu dijadikan dasar konstruksi pengetahuan, kita akan berdampak pada kemandirian dan tegaknya jati diri? Ini kan pertanyaan besar sebenarnya. Dan kalau kita bicara gitu, kita berbicara tentang lokal foolishness atau global foolishness. Sekarang kan hadir itu yang namanya local foolishness, bahwa yang menjadi orang lokal itu bodoh, gitu ya. Menjadi orang global itu penting. Wisuda nggak pakai kupluk Jawa gini, nggak ada. Yang ada ya pakai kebanggaan kita, kampus-kampus itu. Tadi disindir Pak Ongki itu. Kebudayaan kita itu hanya belajar sampai di titik itu, tapi kita dibaratkan. Nah, datangnya kolonialisme Barat gitu ya, sejak ratusan tahun lalu hingga kini dengan berbagai gayanya dan invasi dagang, senjata hingga budaya telah menggeser kecerdasan lokalitas kita yang menjadi mentalitas budak. Itu kata kunci sebenarnya, yang menghujamkan pisau kebudayaan menjadi senjata itu bunuh diri kita akhirnya, menjadi ejekan kasar lokal foolishness itu. Sama aja lah misalnya seperti vaksin gitu ya. Vaksin gitu, kita sibuk dengan vaksin dari luar, padahal kita punya herbal, ya. Dan ini tanpa harus disuntik di vaksin sebenarnya kita kebal. Makanya kalau kita ngomong tentang pandemi corona itu di Eropa, di Amerika, di mana-mana itu yang mati banyak, di Indonesia itu yang mati sedikit sekali, gitu ya. Karena itu tadi ada kesadaran kebudayaan yang timbul, gitu ya. Makanya di peneleh itu peneleh itu kan artinya pinilih, gitu ya. Pinilih itu artinya terpilih. Ya, kita mencoba untuk melihat bangunan kebudayaan, perubahan itu harusnya perubahan sosial kebudayaan itu menuju kebudayaan Nusantara yang berketuhanan, adil, makmur, dan sejahtera itu seperti apa. Makanya kita mencoba untuk menggali nilai-nilai. Salah satu tokohnya kalau di penilai itu kan ada Haji Umar Said Cokroaminoto yang juga berbicara tentang kebudayaan. Dan agenda existing kita gitu ya di Penilaian Institute salah satunya itu kan membingkai gitu ya, membingkai kekuatan kebudayaan yang berbasis pada agama itu menjadi agenda besar. Makanya kita melakukan international conference itu mulai tahun 2019
hingga sekarang gitu, itu concernnya pada itu. Salah satu itu di Peneleh itu hanya salah satu aja ini. Untuk apa? Untuk merelasikan kekuatan kebudayaan itu. Nah, praksisnya kalau di Peneleh itu makanya kita mencoba melakukan beberapa waktu lalu kita bikin yang namanya parade metodologi paradigma Nusantara. Kita mencoba untuk menggali gitu ya, apakah memang ada paradigma berpikir gitu ya, pandangan dunia kita sendiri yang bisa dibangun untuk memperbaiki negeri yang sudah carut marut itu. Maka kita bikin parade metodologi, kita bikin sekolah metodologi penelitian Nusantara gitu ya. Bahkan kemudian saya dan beberapa kawan sudah mulai nulis artikel jurnal internasional judulnya Paradigma Nusantara Decolonizing Science Agenda misalnya. Ini bagian dari mencoba untuk mengintrodusir kembali kekuatan-kekuatan kita bersama. Nah, kalau kita berbicara tentang paradigma Nusantara, pasti kita akan melakukan dekolonisasi. Apa sih dekolonisasi itu? Dekolonisasi itu kan yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini sebenarnya sedang terjebak pada ilmu-ilmu Barat yang kita bahkan itu sebagai paradigma yang kemudian agama, kebudayaan itu dipotret berdasarkan cara pandang Barat. Indonesia, kejawaan kita, kebalian kita, kesumateraan kita, ke Makassaran kita ada, tapi didesain berdasarkan cara berpikir Barat. Itu sehingga ada misleading gitu ya, misleading realitas dan pengetahuan Nusantara. Makanya kita mencoba untuk apakah bisa kita kalau kita menggunakan paradigma Nusantara melepaskan dari trilogi filsafat sains. Kalau kami memahami bahwa kesalahan besarnya adalah pada trilogi filsafat sains yang sangat barat sentris. Sehingga kita tidak bisa mengembangkan jati diri pengetahuan diri Nusantara itu. Seperti apa sih? Nah, asumsi adalah kata kunci di cara berpikir Barat. Makanya mereka mesti bicara tentang assumption, assumption, terus gitu. Nah, filsafat sains selalu berpikir tentang asumsi. Asumsi itu terlalu kontekstual yang selalu terjebak pada realitas, gitu ya. Nah, tanpa memahami pusat besar kekuatan religiositas kita sendiri, gitu ya. Sehingga ketika kita melihat itu, ya kita jadi akomodatif, ya. Dan Barat mengatakan bahwa asumsi filsafat sains itu adalah universal, objektif dan otonom, dan itu kemudian diturunkan dalam ontologi, epistemologi dan aksiologi atau human nature dalam ilmu sosial, itu menjadi yang logis atau rasional. Selama agama dianggap sebagai bangunan yang logis, rasional, ya kita terima agama itu. Selama dia tidak bisa diterima secara rasional, dia harus dibuang. Padahal kita tahu kebudayaan yang berbasis agama di negeri kita ini selalu dibangun oleh kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya sangat teologis, gitu ya. Kepercayaan kita kepada Tuhan, kepada dewa, kepada Brahma, kepada Allah, kepada Tao dan lain-lain, itu semua ujungnya adalah kalau dalam bahasa Islam itu kan ketauhidan, gitu ya. Percaya kepada satu kekuatan besar yang menjadi rujukan besar kita. Dan ini tidak boleh ada di dalam cara berpikir Barat. Sehingga konstruksinya wajar kalau kemudian realitas itu harus empiris, kontekstual, sosiologis, historis. Scientific metodenya ya pemisahan sains sosial dan alam. Kemudian konstruksi temuannya teori dan praksis itu harus dipisah. Nah, ini adalah bagian dari postkolonialisme atau neokolonialisme sains yang kalau dalam bahasa lain bisa jadi itu orientalisme atau epistemic violence atau ideological hegemony.
So, ujung-ujungnya apa? Hanya untuk eksistensi manusia. Padahal kalau misalnya dalam bahasa Islam misalnya, atau dalam agama-agama lainnya, eksistensinya adalah mencapai insan kamil, mencapai manusia mulia. Kalau dalam bahasa Nasr itu kan pontifical man, manusia suci. Itu adalah bagian dari menuju yang satu. Tuhan itu kalau dalam bahasa Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa itulah. Tapi ini dalam Barat nggak ada itu, nggak boleh ada itu, karena hanya manusia titik, ya. Dan itu harus kontekstual. Oke, sehingga wajar kalau dalam misalnya di cara berpikir ekonomi, gitu ya, ekonomi atau saya yang berpikir akuntansi, ya orang akuntansi kita terjebak di paradigma modern atau positivistik, gitu ya. Tapi ini bergerak sebenarnya. Sejak 93 mulai muncul multi paradigma, gitu ya. Ada paradigma positif, interpretif, kritis, dan posmo. Tapi ini semua cara berpikir Barat. Nah, di tahun 2010 hingga 2020 ada proses-proses ingin melihat kembali jati diri kita, gitu ya. Maka muncullah paradigma religius, paradigma spiritual. Nah, sekarang 2021 itu mulai muncul lagi. Ya, harusnya kita ngomong tentang paradigma Nusantara. Ya, kalau memang ada paradigma Cina, kenapa tidak? Paradigma Cina, Cina gitu ya, paradigma Afrika, paradigma Amerika, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kata kunci besar sebenarnya dari proses itu adalah proses pembersihan, ya, supaya atau penyucian kembali, gitu ya. Penyucian kembali, kita tidak menggunakan asumsi filsafat modern, tapi kita mencoba menggunakan kaidah. Kalau dalam dalam cara berpikir Nusantara itu sebenarnya ada yang namanya kaidah atau hikmah, gitu ya, Nusantara. Maka kita sebenarnya di Pendala itu sedang tidak asik dengan cara berpikir ontologis, epistemologis, atau aksiologis. Kita berbicara tentang jati diri Nusantara itu seperti apa. Kemudian integralitas diri itu seperti apa, dengan umat, dengan religiositas kulturalnya seperti apa. Tujuan Nusantara seperti apa. Yang jelas adalah kesucian, kesemestaan holistik, agama, kebudayaan, dan keyakinan, gitu ya. Nah, saya percepat ini, dan jadi kalau kita bicara kaidah utama paradigma Nusantara, maka sebenarnya ini adalah substansi filosofis keilmuan. Sekali lagi, tidak menggunakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Karena Nusantara punya cara berpikir sendiri. Ini yang disebut dengan kaidah, gitu ya. Kaidah itu berbeda dengan asumsi. Dia mendasarkan pada pandangan dunia yang konkret, material, dapat dicandra, maupun yang tidak, ya, yang tidak dapat dicandra secara indrawi, bahkan yang profetik, yang ilahiyah, yang selalu memiliki ekspresi khuluqiyah, ya. Moralitas yang dekat dengan ajaran agama dan moralitas. Nah, makanya ada empat kaidah, gitu ya. Yang pertama adalah jati diri Nusantara. Ya, tadi disebutkan Pak Juniata, kita harus coba kita kembali. Ya, ini hanya untuk memahami, oh ternyata ada Sriwijaya, ada sebuah peradaban besar. Bahwa kita punya jati diri, bisa loh kita ini punya jati diri kenusantaraan. Dulu Majapahit kita pernah besar. Sultan Agung Mataram juga pernah gitu, ketika dihadang oleh kekuatan Portugis, Belanda, dan lain-lain, gitu ya. Nah, sebenarnya proses pribumisasi nilai-nilai kenusantaraan itu sudah dilakukan, gitu ya. Seperti Sunan Bonang, Sunan Kalijogo, Sesiti Jenar tadi, di Hindu juga ada, dan seterusnya di Bali, gitu ya, di Bali. Nah, semua tokoh-tokoh Nusantara itu sebenarnya tidak menampik itu, ya. Tidak menampik itu. Semua tokoh Nusantara itu menonjol. Dan mereka memahami bahwa ada kekuatan besar yang harus kita lihat sebagai kekuatan yang bisa
ajak komunikasi, tapi kita harus membangun jati diri sendiri. Itu yang pertama. Maka jati diri itu adalah bagian penting. Maka muncullah kaidah kedua bahwa pandangan integral atas realitas. Ya, karena kita tidak lagi melihat dunia itu kok existing gitu ya, atau berhadapan-hadapan, maka kita perlu membutuhkan kiblat ya, baik timur maupun barat. Kita tidak butuh kiblat kalau kata Quran itu, dan milik Allah itu timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah gitu ya. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui gitu ya. Nggak perlu lagi timur atau barat. Yang penting itu kebajikan. Yang penting adalah ekspresi keimanan. Yang penting itu adalah kita berbuat baik pada orang lain, menjalankan aktivitas keagamaan kita, tapi kita juga punya relasi sosial yang tinggi dan lingkungan yang tinggi. Ya, sehingga ketika kita memahami ada turbulensi abadi perubahan, semesta yang selalu berubah, gitu ya, seperti tahu itu kan yin dan yang itu kan berputar gitu, tadi diceritakan Pak Ongki misalnya. Semesta selalu berubah gitu ya, dan makanya kenapa logonya Peneleh itu kan seperti ini gitu ya, dia siklik gitu ya, tapi harus ada yang tegak satu alif. Ini adalah kata kunci sebenarnya, perubahan harus tetap. Nah, terjadi meskipun kita harus tetap tegak. Nah, evolusi perubahan itu kita lihat ada peta-peta perubahan. Dulu kita itu adalah masyarakat yang sangat religius, kemudian di masa modern religiusitas itu dibuang, gitu ya. Hanya rasionalitas yang muncul. Nah, ketika sekarang mulai muncul lagi kesadaran-kesadaran religius, kesadaran-kesadaran kebudayaan, maka sebenarnya ini adalah pintu masuk yang paling penting untuk melakukan perubahan-perubahan yang mendasar, bahwa kita punya kekuatan diri dunia egosentris ya, tapi kita punya kekuatan relasi sosial gitu ya, dengan keumatan. Tapi keumatan diri itu pasti berelasi dengan langit yang ilahiyah, dan ini harus dalam posisi keseimbangan. Kalau kata Ibnu Arabi itu yang disebut dengan pola keseimbangan yang harus ditata. Nah, mantra Gayatri pun kalau kita lihat 24 huruf dari kitab Weda gitu ya, Hindu, Rigveda itu kan juga begitu. Nah, 24 kata itu yang semua ujungnya, kalau saya nggak ngerti ya, saya nggak bisa baca itu, tapi terjemahannya misalnya kami berdoa atau bermeditasi pada Tuhan yang sangat sang mutlak, misalnya pencipta alam semesta, engkaulah sumber segala cahaya, engkaulah sumber kehidupan, semoga selalu mancar budi atau intelek. Ini kan sama seperti misalnya dengan cara berpikir Quran, misalnya Quran surat An-Nur, ya, bahwa cahaya maha cahaya, semuanya adalah pusatnya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, makanya sebenarnya kalau kita sudah memahami ada relasi antara dunia dan Tuhan, gitu ya, dunia dan langit, maka sebenarnya religiusitas itu harus dibumikan. Makanya nilai religiusitas itu merupakan substansi kesadaran manusia Nusantara, masuk menjadi pusat konstruksi tradisi kebudayaan, menjadi pusat konstruksi tradisi di mana mereka hadir, mencatu, melakukan relasi harmonis dalam ruang kesemestaan. Itu kalau dalam bahasa Sunan Kalijogo ketika beliau harus bertemu dengan ajaran-ajaran Jawa, kemudian proses islamisasi ilmunya itu dari serat Dewa Ruci dalam kisah Mahabharata, kemudian berproses menjadi Suduk Linglung gitu ya, sebagai proses spiritual Sunan Kalijogo ketika belajar ke Sunan Bonang. Nah, ini adalah proses-proses memasukkan substansi nilai religiusitas dalam tradisi kebudayaan itu. Makanya saya pernah bicara di sebuah international conference di
online gitu ya, karena waktu itu online, bahwa kesucian itu ada di garis yang mulai dari awal sampai akhir, di lintasan zaman kapanpun, ruang dan waktu, kesucian pasti hadir. Maka pertemuan antara Al-Khawarizmi, Leonardo da Vinci dan Luca Pacioli di zaman modern, ini kalau kita ngomong akuntansi ya, saya ngomong akuntansi, bahwa akuntansi itu tidak bisa lepas dari angka-angka itu pasti suci. Ya. Dan itu ternyata Leonardo, Luca Pacioli, tokoh akuntansi itu belajar ke Al-Khawarizmi yang kemudian membuat angka nol. Kalau dalam bahasa sekarang kosong gitu ya, dalam bahasa agama itu suwung, apa itu bahasa kita suwung, itu ketika puncak kehadiran kita hilang di kehadiran Tuhan itu, kehadiran Tuhan. Nah, kalau kita lihat yang khas ketika religiusitas itu sudah masuk dalam ruang kebudayaan, itu seperti apa? Contohnya paling gampang adalah Punokawan. Punokawan itu khas Nusantara, itu tidak ada di Mahabharata dan Ramayana. Itu hanya ada di masa-masa Hindu Buddha mulai muncul di kekuatan di Sriwijaya, di Borobudur, ini mulai muncul yang namanya Punokawan. Ini tentang apa? Tentang pemahaman teman ketika kegaduhan dunia goro-goro hancur-hancuran. Punokawan ini orang Nusantara itu kan nggak mau gaduh gitu. Orang Nusantara, kalau kita jadi diri Nusantara gini itu harusnya dihadirkan. Ya harusnya kita mencontoh Punokawan. Ini kan tokoh-tokoh yang dimunculkan oleh orang-orang Nusantara yang menghadirkan ini loh. Kalau gaduh ya santai aja lah gitu ya. Kita harus saling memahami gitu ya. Nah, tapi itu kemudian juga ketika sampai di masa Islam berubah menjadi wayang kulit, Sunan Kalijogo kemudian melakukan dakwahnya menggunakan tradisi Jawa lewat wayang kulit, dan ada tokoh-tokoh Punokawan ini misalnya. Ada Semar, Bagong, Petro, kalau di ada Cepot, kalau di Jawa Barat, nanti di Bali ada sendiri itu istilahnya, saya lupa, saya nggak ngerti, nanti mungkin Pak Juniarto tahu itu apa istilah kalau di Bali, tapi inti anunya sama, Punokawan dalam tradisi Nusantara. Saya kemarin baca beberapa hal. Kemudian rumah adat Jawa Timur misalnya, itu akulturasi dari 3 agama besar di Indonesia, Islam, Hindu, dan Buddha. Ini ada akulturasi yang besar, sehingga memunculkan model bangunan arsitektur rumah Jawa. Ya, agak beda misalnya adat di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah. Tapi kata kuncinya apa? Ada struktur arsitektural yang sangat dekat dengan kebudayaan sekaligus religiusitas. Misalnya simbol-simbol, misalnya bikin toko guru, ya itu ada makna-makna spiritualnya. Gitu ya. Bahkan di sebuah rumah Jawa itu ada, kalau di ruang tengah ada kamar khusus namanya sentong tengah. Itu adalah tempat paling sakral, gitu ya. Tempat di sana ada tempat nginang, tempat ya kalau sekarang merokok bako dan lain-lain. Gitu ya. Itu adalah tempat-tempat yang sakral. Jadi ada tempat sakral, ada tempat yang profan. Nah, ini proses-proses islamisasi kultural ya, atau proses-proses religiusitas dalam agenda kultural. Di Makassar misalnya ada Sulapa Epak, gitu ya. Saya sering bicara. Nah, ternyata mereka punya ekspresi kebudayaan yang khas, tapi semuanya sama. Ujung-ujungnya adalah menuju pada yang satu. Nanti Sulapa Epak itu bentuknya tidak lagi kayak Jawa, makanya bentuk arsitektur rumahnya berubah. Gitu ya. Tapi kata kuncinya apa? Sulapa Epak, bahwa nanti ada dunia
atas, maka rumah itu harus ada yang atas, ada yang tengah, ada yang bawah. Dan semua mengekspresikan kesatuan menuju Tuhan yang satu. Kalau kita ke dia Tengku Zainuddin Abdul Majid di mana? Di Lombok misalnya. Loh, Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi lihat itu, kalimat-kalimat anunya itu, pantun-pantun puisinya itu. Di situ mengatakan datuk bersama ayahanda limpahkan takluk dan Kumbakarno, ya kan? Ada Kumbakarno, Sabut Jagat dan sebagainya. Bukti Rinjani dan Gajah Mada. Artinya ada koneksi antara kebudayaan dengan agama, meskipun ekspresi keimanan menjadi yang penting. Nah, inilah yang kemudian ketika religiusitas dan kebudayaan sudah selesai, jangan lupa bahwa kita punya tujuan ilmu Nusantara. Tujuan ilmu Nusantara itu adalah bahwa kebaikan sejati itu harus dikedepankan, berakar pada religiusitas dan keadilan. Maka di penilaian itu kan kita bikin yang namanya buku-buku yang mengintrodusir kekuatan-kekuatan religiusitas, kekuatan-kekuatan kebudayaan, gitu ya. Maka muncullah kita buku seri Paradigma Nusantara. Ini insya Allah terbit tahun 2022 kita muncul yang namanya Paradigma Nusantara. Baik dalam perspektif filosofis maupun dalam perspektif metodologis untuk riset. Kita juga menerbitkan misalnya Gayatri. Oh ternyata Gayatri itu adalah akuntan Majapahit gitu ya. Bukan Raden Wijaya yang berkuasa terhadap keuangan negara. Ternyata ada akuntannya. Siapa? Gayatri misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira itu ya kalau kita adalah manusia Nusantara maka pandangan dunia praksis dan pengetahuan kita ya kehidupan kita harusnya mencerminkan kenusantaraan kita, termasuk riset kita adalah riset yang sudah tidak lagi mengedepankan Barat. Kita terima Barat, tapi itu harus dilihat dari cara pandang Nusantara. Teori-teori dari Barat boleh kita pakai selama dia bisa dan memenuhi 4 kaidah Nusantara tadi. Sehingga baru setelah itu kita bisa gunakan sebagai cara untuk melakukan riset, cara menentukan agenda-agenda yang kemudian bisa memunculkan sains, teknologi-teknologi yang berbasis pada jati diri kita. Terima kasih. Gitu Pak Endi. Semoga kita masih ada diskusi yang untuk memberikan keluasan gitu ya, keluasan dan kekuatan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.